Kenalkan, nama saya Juan Jordan Anugrah dengan NIM F1D02310061. Di sini saya akan menjelaskan jurnal dari modul 3 sebagai respon untuk modul 3. Di sini yang pertama yaitu mengimport library NumPy, Matplotlib, dan CV2. Kemudian di sini dilakukan proses pembacaan gambar dan disimpan di dalam variabel image, lalu ubah menjadi grayscale. Kemudian di sini ada padding baris dan fungsi padding baris dan padding kolom. Di padding baris ini berfungsi untuk menambahkan satu padding di sebelah kanan yang bernilai 0 semua. Kemudian di padding kolom berfungsi untuk menambahkan satu padding di bagian bawah gambar yang bernilai 0 semua. Kemudian di konvolusi baris ini berfungsi untuk melakukan konvolusi secara per baris. Kemudian sementara itu konvolusi kolom berfungsi untuk melakukan konvolusi secara per kolomnya. Di sini yang membedakannya yaitu di sini kalau di konvolusi kolom pad-nya itu I plus K, J, sementara itu konvolusi baris I, J plus K. Kemudian di sini ada dua fungsi lagi yaitu downsampling baris dan downsampling kolom. Sini sebenarnya sama, yang membedakannya itu prosesnya. Di sini downsampling melakukan proses secara per baris satu per satu, kemudian kalau downsampling kolom melakukan proses downsampling secara per kolom satu per satu. Kemudian kalau untuk downsampling baris nanti hasil outputnya yaitu tingginya itu setengah dari gambar, kemudian lebarnya tetap. Sementara itu downsampling kolom tingginya tetap, tapi lebarnya itu setengah dari gambar. Kemudian di sini ada proses dekomposisi. Di proses dekomposisi ini menerima 3 parameter yaitu gambar, filter 1, dan filter 2. Di sini proses-prosesnya itu dari fungsi-fungsi yang ada di atas tadi, tapi urutannya itu adalah padding baris dulu, kemudian konvolusi baris, lalu downsampling kolom. Kemudian setelah itu padding kolom, konvolusi kolom, dan downsampling baris. Dan di sini dilakukan proses inisialisasi filternya, itu ada filter low pass dengan nilai ini, kernel Har ini, kemudian high pass itu sama, cuman yang membedakannya itu di sininya minus atau negatif. Kemudian di sini dilakukan proses dekomposisi menggunakan filter low pass, low pass, high pass, low pass, dan high pass. Kemudian di sini menampilkan hasil dari masing-masing hasil dari proses sebelumnya itu menggunakan masing-masing filter. Kemudian di sini soal kedua yaitu dekomposisi level dinamis. Di sini yang pertama itu ada fungsi normalisasi image. Di sini berfungsi untuk agar nilai piksel dari gambar itu berada dalam rentang 0 hingga 1. Kemudian di sini ada fungsi combine komponen yang menerima 4 parameter, yaitu parameter dari keempat gambar ini. Di sini yang pertama itu kita melakukan normalisasi dari masing-masing gambarnya, kemudian mengambil tinggi dan lebar dari gambar itu, kemudian membuat kanvas kosong, lalu mengatur posisinya menggunakan index array-nya ini. Lalu di sini ada fungsi multi-level dekom yang menerima parameter image dan maksimal dari level yang akan dilakukan nanti, kemudian membuat list dari masing-masing prosesnya, lalu dilakukan dekomposisi lagi di sini.
Kemudian di sini dilakukan fungsi ini adalah fungsi combine levels, menerima parameter list LL, list LH, hingga list HH, kemudian levelnya itu sendiri nanti. Kemudian di sini dilakukan membuat variabel LL yang dimana langsung mengambil level terakhirnya nanti. Kemudian di perulangan ini dari level tertinggi hingga level terendah. Lalu di sini melakukan prosesnya, proses multi-level decom, kemudian mengkombinasi levelnya nanti di masing-masing level. Dan di sini adalah kode untuk menampilkannya. Ini hasil dari level 2, level 3, level 4, dan level 5. Dan di sini lanjut ke soal ketiga, yaitu yang pertama dilakukan adalah proses pembacaan masing-masing gambar, lalu disimpan di masing-masing variabel. Lalu sini ada dua fungsi, yaitu manual normalisasi, kemudian histogram ekualisasi. Di sini normalisasi ini beda dengan yang di atas karena di sini rentangnya itu 0 hingga 255. Kemudian di sini manual histogram ekualisasi berguna untuk eh, memberikan kontras yang lebih pada gambarnya nanti. Lalu di sini ada metode eh, metode. Di sini metode yang pertama sebenarnya tidak saya gunakan, cuman lupa saya hapus kemarin. Lalu di sini metode manual Gaussian filter digunakan untuk memperhalus gambarnya nanti agar di gambarnya itu tidak memiliki noise horizontal. Kemudian di sini lanjut ke proses untuk rekonstruksinya. Ini yang pertama kita menyamakan jenis dari gambarnya itu dengan plot 32, kemudian melakukan memasukkan hasil dari tiap komponen LL, LH itu ke dalam array, lalu di sini melakukan hasil dari rekonstruksinya. Kemudian setelah melakukan proses rekonstruksi. Kemudian di sini hasil dari rekonstruksi yang tadi itu kita normalisasikan yang berada di rentang 0 hingga 255. Di sini dilakukan lagi proses histogram ekualisasi untuk memberikan kontras yang rata atau untuk memberikan kontras pada hasil gambarnya, lalu dilakukan proses manual Gaussian filter menggunakan fungsi di atas tadi untuk atau agar hasil gambarnya itu lebih halus tanpa ada noise-nya. Lalu di sini kita bisa lihat hasilnya. Hasil rekonstruksi ini terlihat bahwa tidak memiliki atau terlihat bahwa gambarnya itu halus dengan noise yang hampir tidak terlihat. Lalu untuk di soal keempat di sini kita yang pertama itu menyimpan baca gambar itu lalu disimpan ke variabel langit dan gunung. Lalu di sini ada metode dekomposisi gambar, decompose image. Nah, tidak lupa juga kita lakukan normalisasi dari gambarnya. Di sini kita hasil dari gambarnya itu tadi kita normalisasikan dulu. Kita normalisasikan lalu mereturn nilainya. Lalu di sini fungsi calculate energy digunakan untuk mengambil atau mencetak nilai energi dari masing-masing gambar yang telah kita proses sebelumnya di decompose image itu dan calculate energi. Lalu di sini terlihat hasil print dari energi masing-masing gambar itu, yaitu di sini terlihat bahwa energi pada gambar langit itu terlihat terbukti bahwa atau tercetak lebih tinggi dari energi pada gambar gunung.
perbedaan selisih energinya itu senilai 1 juta sepertinya. Lalu di sini eh, diketahui bahwa untuk kesimpulannya adalah energi pada gambar langit itu lebih tinggi dari energi pada gambar gunung. Mungkin dikarenakan energi dari gambar, mungkin dikarenakan nilai piksel dari gambar langit itu lebih cerah atau lebih putih daripada gambar gunung. Sekian penjelasan respon dari saya. Sekian, terima kasih.